Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI, Renungan Hari Ini. RHI, Renungan Hari Ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari GKJ Purworejo. Saudara, senang sekali kita masih bisa berjumpa di dalam naungan kasih Tuhan, dan saya berharap Ibu, Bapak, dan Saudara tetap disertai, diberkati Tuhan di tengah pergumulan, kesulitan, dan persoalan, bahkan berbagai pergumulan hidup. Karena kita berpengharapan, karena kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik, dalam RHI Renungan kali ini, saya akan mengajak kita untuk belajar tentang 3 hal. 3 hal yang perlu diketahui tentang ucapan syukur. 3 hal yang perlu diketahui tentang ucapan syukur. Mari kita bersama siapkan diri kita, dan saya berharap RHI Renungan Hari Ini menjadi berkat buat Ibu, Bapak, Saudara saya, dan kita semua dimanapun berada, karena kita yakin Tuhan menyertai dan memberkati kita. Mari kita bersama bersiap diri. Nah, pecinta RHI yang diberkati Tuhan, 3 hal penting yang perlu Ibu, Bapak, Saudara kita ketahui tentang ucapan syukur. Yang pertama adalah ucapan syukur merupakan suatu cara hidup. Jadi, ucapan syukur merupakan suatu cara hidup, sebuah pilihan cara hidup orang yang beriman kepada Tuhan. Dan hari ini saya mengingatkan, kalau begitu orang mengucap syukur atau tidak itu pilihan, dan itu adalah cara hidup. Cara hidup apa? Cara hidup yang dipilih oleh orang yang beriman. Kita menemukan misalnya di 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 misalnya, kita tahu orang beriman dipanggil untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengucap syukur dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Ketika sedang sedih, ketika sedang tidak beruntung, ketika sedang kurang bagus kondisi fisiknya, ketika sedang menghadapi pergumulan, ketika sedang gagal, dalam segala hal mengucap syukur. Jadi, mengucap syukur yang dihadapi tidak ketika sedang enak kepenak, ketika sehat, ketika berhasil, ketika semuanya baik-baik saja, ketika kita tidak ada persoalan. Nah, itu mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala hal yang kita hadapi. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oleh sebab itu, pada bagian pertama yang kita harus pelajari dan hayati adalah mengucap syukur itu sebuah gaya hidup. Orang yang beriman, itulah wujud dari iman yang berserah kepada Allah. Sedangkan yang kedua yang perlu kita cermati tentang mengucap syukur adalah mengucap syukur menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran. Yang kedua, kalau tadi gaya hidup, sekarang justru mengucap syukur itu dapat menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran. Orang pasti menghadapi pergumulan, dan kadang-kadang kecemasan, kadang-kadang juga ketakutan. Saya sebagai pendeta juga, Ibu, Bapak, Saudara, dalam hal-hal tertentu. Tetapi ini yang penting, karena mengucap syukur justru bisa menghilangkan ketakutan dan kecemasan. Hilang. Ingat,
rasa syukur atas realitas sehari-hari itu mendatangkan penyerahan diri yang kuat kepada Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus pada Filipi 4 ayat 6, Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi, dengan ucapan syukur, menyatakan keinginan dalam doa kepada Allah, semua beban yang kita hayati justru akan menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran. Nah, itu hal yang penting. Maka, baiklah kita belajar mengucap syukur. Yang perlu kita lakukan, yang pertama tadi, memang itu adalah cara hidup orang beriman. Dan yang kedua, justru mengucap syukur bisa menghilangkan kecemasan, kekhawatiran, karena Tuhan menyertai kita. Cinta RHI yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membahas tadi ya, mengucap syukur itu cara hidup, gaya hidup orang beriman. Mengucap syukur di dalam doa permohonan justru bisa menghilangkan kecemasan, kekhawatiran. Nah, yang ketiga, mengucap syukur mengubah cara kita memaknai tantangan hidup. Mengucap syukur mengubah cara kita menghadapi dan cara kita memaknai tantangan hidup. Siapa tidak punya tantangan hidup? Siapa tidak punya masalah? Siapa tidak punya persoalan, pergumulan, bahkan mungkin ancaman? Semua orang. Tapi yang penting bukan soal masalahnya itu, bagaimana cara kita menghadapi tantangan hidup itu. Dan mengucap syukur menjadi penanda untuk kita memiliki cara baru dalam memaknai tantangan hidup. Ada seorang penginjil yang sedang menghadapi kesulitan keuangan karena dia merawat banyak anak. Dia punya panti asuhan. Dan penginjil ini dulunya seorang petinju. Dan ketika ada peluang, dia mengatakan, saya akan maju untuk bertinju lagi. Tapi masalahnya dia sudah tambah tua. Dan musuhnya yang akan dipertandingkan dengan dia itu adalah petinju muda yang ganas, yang pukulannya itu kuat, bahkan orang menjulukinya si leher beton karena dia tegar dan konon ini mengerikan. Dan itu dibuktikan setiap pertandingan, semua musuhnya menggelepar, takut, dan kemudian KO dalam hitungan detik. Menakutkan. Dan si orang Kristen, si penginjil, dan dia punya panti asuhan yang petinju ini, dia menuliskan karena dia memutuskan tetap bertanding demi alasan merawat anak-anaknya itu, anak-anak asuhnya. Dan kemudian dia tuliskan di bagian belakang jubahnya itu, kita membacakan tentang ayat ini. Ya, Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena hidupnya penuh dengan ungkapan syukur, maka dia bawa pergumulan dan dia yakin bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepadanya. Sehingga dia menuliskan itu Filipi 4 ayat 13 di jubah tinjunya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan di dalam pertandingan tinjunya itu, sejarah mencatat orang ini mencapai kemenangan. Holyfield namanya. Musuhnya Mike Tyson. Jadi, keyakinan yang kuat, ucapan syukur, luar biasa dampaknya. Itu cara hidup orang beriman, gaya hidup. Dan itu yang disebutkan bagaimana harus dijalani. Dan yang penting, dengan mengucap syukur, mengubah kecemasan, kekhawatiran. Dan yang ketiga, dengan mengucap syukur, memaknai tantangan hidup itu beda. Yaitu berelasi, komunikasi dengan Tuhan. Dan dia menjalani, dihadapi tantangan hidup itu di dalam dan bersama Tuhan. Oke,
Hari ini saya mengajak ibu, bapak, dan saudara, mari kita belajar tetap mengucap syukur. Dan 3 hal penting yang sudah diurai hari ini. Bagaimana kita belajar untuk memiliki cara atau gaya hidup mengucap syukur. Bagaimana mengucap syukur mengalahkan kekhawatiran, kecemasan kita. Dan bagaimana mengucap syukur memandang beda, memaknai beda pergumulan yang ada di depan kita. Karena kita punya Tuhan. Selamat untuk terus belajar mengucap syukur. Yakinlah Tuhan menyertai. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami untuk bisa memiliki gaya hidup, cara hidup mengucap syukur, dan tetap mengucap syukur sehingga terusirlah kecemasan, kekhawatiran kami, dan mampukan kami dengan mengucap syukur memaknai tantangan hidup dengan cara baru yang berbeda karena di dalam Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Semoga pecinta RHI satu persatu diberkati untuk memiliki cara hidup yang baik ini, mengucap syukur senantiasa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami dengan segala pergumulan kami, dan berkatilah kami untuk bisa senantiasa mengucap syukur dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa, demi Kristus, antara kami.